Gini ya, dari atas dulu. Oh iya, mana kamu kayak gini. Oh iya oke. Ya kita salaman. Kita salaman. Udah ya? Oke. Iya. Oke. Siap. Out of Range adalah podcast persembahan dari 3 anak rumahan penghuni Range Road, Australia. Kami akan membahas berbagai isu, kejadian, pendapat, dan pikiran tanpa batas. Anggap aja rumah sendiri. Anggap saja rumah sendiri. Anggap saja rumah sendiri. Oke, selamat datang, selamat dengar. Kami dari Out of Range, podcast rumahan dari Range Road. Kali ini kita podcastnya beda karena kita untuk pertama kalinya kita bikin video dan ya video podcast, dan saat ini kita ada di KJRI di ruang tamunya bersama Ibu Spika. Tos Ibu Spika. Ibu konjen kita, Bu. Jackson dulu dong. Kita Ya, sih tuh. berterima kasih banget Bu bisa dikasih kesempatan begini. Benar. Terima kasih atas kesempatannya nih kita. Iya, Wah, gila ya. sudah mau meluangkan waktunya buat bisa berbicara dengan kita pagi-pagi. Kenapa bisa mau Bu? Iya, Bu. Kita Pagi ini juga belum benar-benar gimana gitu, dapat zone-nya tuh belum. Jadi karena saya nggak puasa, saya cari kopi dulu. iya. Supaya bisa ngobrolnya kan enak sama anak muda gitu. Iya. Jadi maaf ya yang lagi puasa. Iya, gitu. benar. Kita hari ini ngobrol-ngobrol kasual aja, biasa. Ngobrol Seperti aja. ngobrol-ngobrol biasa ya. Iya dong. Iya kan. kita agak gugup nih, jadi kalau kelihatan ya nggak apa-apa. Iya, maaf. Yaudah. Oke. Nih, mulai dulu nih. Siapa nih? Oke. Ya mungkin biar orang-orang juga tahu nih di rumah yang dengerin, yang nonton gitu Iya. kan. Bu Spika ini siapa sih sebenarnya gitu loh. Gimana? Nah, Ibu, kan saya dari Ambon juga. Saya ada keturunan Ambon. Ibu saya ada Ambonnya. Saya marganya Tehu Peori. Terus saya tahu kalau Ibu orang Ambon juga. Asli. Ya. Ambon asli. Nah, Bu, bisa diceritain nggak Bu masa kecil Ibu di Ambon seperti apa? Oke, terima kasih. Saya keluar dari Ambon tuh karena masuk Kemlu. Jadi saya tuh memang kalau ada istilah Batak tembak langsung, nah saya nih Ambon tembak langsung lah boleh dibilang gitu. Kecil di Ambon ya seperti biasa ya, tapi yang pasti itu kita dikelilingi laut, air. Nggak harus terlalu berenang, tapi itu kayak suasana laut, anak pantai, itu tuh jadi bagian saya sekali gitu. Makanya saya senang sekali dapat di Melbourne, karena kan dikelilingi laut. Itu danau depan tuh. Rumah tuh di Ambon tuh beneran deket pantai gitu apa gimana Bu? Enggak, tetap aja di tengah kota. Tapi kan karena Ambon itu pulau kecil, misalnya saya universitas kan di Ambon ya, di Patimura. Itu setiap hari harus naik ferry kalau mau kuliah. Karena di seberang Teluk, jadi sebenarnya dia di Teluk. Bisa jalan muterin, mengitari Teluk, tapi kan lama ya, jauh. Jadi kita biasanya naik ferry setiap hari. Jadi biasa kalau misalnya, kan kadang-kadang tuh anak, ada orang yang nggak bisa baca kalau lagi di mobil karena pusing. Kalau saya udah biasa karena di naik ferry kan goyang-goyang, kita tetap aja baca. Goyangnya lebih ini kali. Terus kalau nggak ada ferry-nya nunggunya lama, kita naik perahu. Kita istilahnya taksi gitu. Dulu mah kalau gue angkot, dulu kita kan angkot kalau di rumah. Kalau dulu gue di Batam naik pong-pong. Tahu nggak lu? Apa tuh? Kapal pakai motor gitu, dinamo. Gitu ya. Aduh. Jadi lanjut nih, Sek. Pertanyaan yang lu penasaran banget nih Nah. dari Bu Spika nih. Iya tahu. Karena saya kan emang lahirnya di Batam. Kebetulan Ibu emang keturunan Ambon, tapi belum pernah ke Ambon sama sekali saya. Tapi waktu itu pernah kedatangan saudara saya dari Ambon. Dia bawain saya ikan cakalang suwir. Yang dimana itu nggak bisa dicari di mana-mana kan Bu ya. Iya. Pas saya cobain, wah saya langsung suka. Itu makanan saya makan nggak pakai nasi, semuanya gue gadoin. Kalau ada pasta, gue pakai pasta deh. Pasta cakalang Nah, suwir. saya mau nanya, Ibu suka juga nggak sama ikan cakalang suwir atau ada makanan favorit lainnya? Nah, di Ambon itu kalau orang bilang makanan utamanya biasanya orang Indonesia nasi ya. Kalau di Ambon itu harus ikan. Jadi kalau belum makan ikan, kita belum makan gitu. Jadi misalnya kita harus makan, karena setiap hari yang ada itu kan ikan. Yang affordable, yang selalu tersedia itu ikan. Jadi semua ikan kita suka. Apalagi di sana kalau cakalang tuh cakalang asar kita bilangnya. Jadi itu diasepin.
Ikannya tuh bukan dibakar, digoreng, nggak diasar, jadi diasapin Kita nggak gitu. pernah rasain sih. Di sini Itu ada enak nggak sih? sekali. Itu enak banget Di sih. Melbourne ada nggak sih? Ada ya? Nggak tahu Nggak sih. ada. Nggak ada ya, Harus Bu? pesen. Oh iya. Ya harus ada orang-orang dari Ambon Iya, datang orang ke datang ke sini, sini, baru gitu, dibawain. mahal deh, nggak gitu. usah. Tapi itu kalau makan pasti ada ikannya, jadi semua orang suka. Kalau ayam itu special occasion, kalau hari-hari tertentu baru ayam. Biasanya juga ayamnya kalau istilah di sini tuh free range. Kalau di sana kan ayam kampung. Ayam kampung Iya. aja ya? Mahal tuh kalau di sini. Free range begitu. Iya, jadi ayam tuh kalau ada hari-hari tertentu. Ah iya, mungkin keren ya. Ini mungkin kita lanjut ke next nih Bu. Iya. Paling kita tuh penasaran gimana sih Bu perjalanan Ibu, kan sekarang Ibu udah jadi konjen gitu kan. Gimana sih Bu perjalanan Ibu dari seorang anak dari Ambon bisa sampai sekarang jadi Sampai konjen sekarang. di Itu sini? perjalanan panjang ya, karena saya karir di Kemlu itu udah lebih kurang 22 tahun. Oke. Udah 22 tahun di Kementerian Luar Negeri. Tapi seperti yang saya sampaikan di beberapa kesempatan itu semua mulai dari mimpi. Karena kan bapak saya pelaut nih. Jadi tuh saya selalu ingin seperti bapak saya yang melihat tempat lain selain Ambon. Kalau teman-teman pernah ke Ambon, Ambon itu kan pulau kecil. Iya. Kemana-mana itu harus naik kapal atau naik pesawat. Gitu. Jadi untuk keluar dari Ambon, untuk traveling jauh, itu tuh perlu biaya. Zaman dulu mahal sekali, ya kan? Paling naik kapal Pelni kalau mau ke Jakarta. Nah, atau karena pesawat terlalu mahal. Sekarang sih sekarang udah bisa ya banyak pesawat. Tapi keinginan saya itu gitu, keluar dari Ambon. Emang Jadi, pengen keluar Iya. aja, pengen lihat dunia lah. itu Begitu. yang dapat dari ayahnya juga petualang kali. Iya, petualang lihat tempat-tempat lain gitu Tempat kan. lain. Nah, kalau dari kan Ibu jadi kan sekarang mungkin dari pekerjaan Ibu mungkin kan mengharuskan Ibu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Ambon ke sini gitu kan. Itu gimana sih Bu transisinya dari Ibu sendiri gitu? Gimana sih rasanya maksudnya? Berpindah-pindah terus. Pindah-pindah. Pindah-pindah terus, kerjaannya butuh ke sana ke sini gitu. Iya. Gimana sih? Nah, mungkin karena saya dari dulu inginnya tuh keluar melihat dunia ya, saya tuh adjustment cepet. Jadi itu dulu dari Ambon setelah lulus kuliah ya, kan di Ambon nih. Kemudian dari Kementerian Luar Negeri datang, mereka lagi rekrutmen, open rekrutmen, dites semua lulus, udah bergabung ke Jakarta. 97 itu bergabung ke Jakarta. 97. Kemudian tahun pendidikan, Baru lahir, Bu. Iya, Bu. Gue udah setahun. saya jadi merasa tua banget Ya, nih. aduh, enggak dong, Bu. Lanjut. Nah, Boleh, Bu. kemudian di Kemlu tahun 97, lalu pendidikan setahun, setelah selesai bekerja dulu di Kementerian Luar Negeri, lalu tahun 2000 saya ke Amerika. Oke. Nah, karena saya ingin keluar, jadi dari Ambon ke Jakarta cuma sebentar, 3 tahun, terus langsung ke Amerika, 3,5 tahun. Sama sekali nggak ada apa sih kayak homesick atau kangen makanan apa gitu. Oh iya, Bu. Sekali nggak ada. Gitu ya. Free soul Ibu ya ternyata. Bertualang udah. Iya, terus pulang, kemudian ke Austria. Wah, 4 tahun. seru banget sih. Memang karena pekerjaan gitu ya. Karena Bu? pekerjaan harus gitu kan, kemudian ke sini ke Melbourne. Semua sama aja. Paling kangennya itu karena waktu saya di Amerika, itu kan lagi ada konflik di Ambon, di Maluku waktu itu. Oh, iya. Yang tahun 99 mulainya. Tapi puji Tuhan itu telepon jalan, jadi dalam kondisi yang konflik seperti itu, telepon bisa. Jadi saya bisa komunikasi per telepon dengan keluarga kapan saja saya ini mau. Jadi itu cukup menolong. Selain dari itu cukup aman-aman aja. Berarti kalau bisa dibilang perasaan Ibu jadi orang yang bepergian terus ya emang udah senang gitu kan. Emang. Walaupun itu emang pekerjaannya tuh Emang keinginannya Ibu juga buat Iya. berpindah-pindah. Nah dulu kan senengnya bawa barang seadanya apa ya gitu. Nah, sekarang tuh maunya yang agak nyaman lah gitu ya. bener dong. Iya Yang dong. jalan kaki gitu. Maunya naik mobil lah, Gitu. naik bus Itu lah, lu. naik kereta gitu. Iya. Jadi kalau kesibukan Ibu tuh sebagai diplomat tuh basically day by day tuh kesibukannya apa aja sih, Bu? Tergantung di mana dan bidang apa. Tapi kalau misalnya di Jakarta, kita kalau di Jakarta tuh jangan dikira kita diplomat. Kita tuh kan kalau di Jakarta kembali menjadi staf atau pegawai Kementerian Luar Negeri. Jadi kita PNS. Nah kalau PNS pekerjaannya ya seperti PNS lainnya lakukan, banyak mengerjakan surat administrasi, kemudian rapat antar kementerian, itu sering banget rapat antar kementerian. Memberikan masukan kalau di luar negerinya lagi ada sidang, ada pertemuan atau apa, kita harus kasih masukan, kirim draft atau apa. Itu dalam negeri.
Kalau di sininya Bu? Kalau di luar negeri tergantung, misalnya teman-teman di sini ada yang di bidang fungsi penerangan sosial budaya. Dulu saya di Washington itu penerangan sosial budaya. Jadi mainnya sama masyarakat, mahasiswa, anak sekolah gitu. Oh, jadi interaksi Ya. terus ya. Berarti Ibu udah biasa ya Bu ya ketemu sama mahasiswa seperti kita Biasa. kayak gini. Promosi Indonesia, kemudian kita kalau misalnya hadir resepsi, ya itu untuk bawa nama Indonesia juga Ya. kan. Oke. Jadi mereka tahu orang Indonesia, diplomat Indonesia bergaul. Iya. Kalau kita nggak pernah hadir, kita Iya, nanti benar, dianggapnya jago kandang. Jauh. Jago kandang. Itu tuh harus dekat dong kepada orang-orang Masyarakat. Iya benar. Ya, Masyarakat. jadi Masyarakat susah lokal. kalau orang introvert. Oh, iya. Atau kalau introvert, ya karena tugas harus bisa Iya, menampilkan. Saya soalnya ngelihatnya Ibu benar-benar yang sampai ngobrol sama orang pun Biasa. ngobrol terus udah terbiasa banget gitu. Iya, Kayak nggak capek-capek. Saya kayaknya Pulang ngobrol. capek. Pulang capek. Pulang capek. Tapi Pulang capek. yang orang Kalau lihat lagi- Ibu selalu bersemangat, ramah gitu. Iya kan maksudnya kan tapi ya emang itu a part of the job juga kan. Iya. Iya, betul. Oke. Betul. Terus dari kan ini masih berhubungan dengan pekerjaan Ibu. Hal apa sih Bu yang paling Ibu suka dari pekerjaan Ibu? Kayak mungkin seperti interaksi dengan WNI di luar negeri Iya, atau kayak jalan-jalannya tadi bisa Iya. kemana ketemu orang baru gitu kan. atau interaksi dengan mungkin diplomat dari negara lain juga Iya. atau ya mungkin official institute lah. Iya, heeh. Sebenarnya kombinasi dari semua sih, ya kan, kombinasi dari semua. Karena kalau kita jadi diplomat itu kan sebenarnya seperti saya pernah bilang tuh, itu ada kita memenuhi mimpi dari sekian banyak anak-anak yang kuliah di hubungan internasional. Pengennya jadi diplomat. Ini kita udah diplomat nih. Jadi paling tidak kita ada tanggung jawab lah gitu. Tapi saya senangnya ya betul, satu karena saya bisa melihat banyak tempat, banyak komunitas. Tapi juga kita bisa menunjukkan Indonesia yang kayak apa gitu. Pakai batik itu orang jadi nanya. Iya benar Oh, sih. Ini apa ini? Misalnya Gitu. itu apa itu batik? Oh tekstil kita gitu. Ini ciri khas Indonesia. Oh, kebayang sih. Kebaya gitu. Nah itu selalu bisa. Iya, kalau kemana-mana batikan nih kan. Ya. Acara Tapi memang harus batikan gitu ya Bu ya kalau? Enggak, tidak harus. Kan kita lihat kondisi juga. Kalau lagi Acaranya resmi apa? presiden datang atau pejabat tinggi datang harus pakai kita istilahnya pakaian sipil lengkap, jas, blazer ya pakai. Kalau nggak kita pakai batik. Ke pertanyaan yang mungkin agak lebih teknis mungkin ya, Oh, Bu, ya? teknis. nih Bu. Kalau ada WNI gitu Bu di Australia misalnya masuk penjara gitu Bu, gimana tuh Bu? Kalau biasanya kalau ini bedanya di Australia dengan di tempat lain. Kalau di Iya. tempat lain itu biasanya kita langsung diinfokan oleh otoritas tempat bahwa ada WNI. Oke. Kalau di Australia itu karena dia punya Privacy Act, jadi harus minta consent atau persetujuan dari orang Indonesia WNI yang bersangkutan. Misalnya orang itu setuju, berarti kan kita dikontak. Oke. Jadi ada nih WNI di penjara atau di kantor polisi, pasti kita langsung ke sana. Kita tidak bisa untuk intervensi proses hukum. Karena sama dengan situasi kalau di dalam negeri ada orang asing, orang Australia ditangkap atau karena kasus. Kan kita juga tidak mau kedutaannya kemudian mengintervensi Iya. proses hukum. Benar, Sama. Iya. Tapi kita pasti hadir memastikan hak-haknya orang WNI ini ada. Terpenuhi. Misalnya dia harus ada, kalau dia tidak bisa bahasa Inggris, ada penterjemahnya. Terus misalnya dia memang tidak diperlakukan dengan baik, kemudian dia mau menghubungi keluarganya misalnya, atau dia butuh pengen majalah Indonesia nih, hal yang simple kayak gitu, itu kita bisa menyediakan. Berarti, Kangen Indomie nih, Bisa dibantuin gitu? Oh, bisa, Bu. dibantuin. Sepanjang itu dibolehkan, dia minta dan dibolehkan, pasti kita akan Berarti menyediakan. perannya menemani lah ya, Iya. Memastikan hak-hak, kalau istilah kita hak-hak kekonsulerannya dia itu Terwakili gitu. bisa terpenuhi. Jadi bantuannya itu begitu ya? Iya, Kalau enggak. jadi selama ini ada banyak nggak sih Bu yang begitu atau Banyak jarang? sih tidak, tapi saya di sini udah lebih dari setahun. Ada Kasus-kasusnya Bu. kasus lebih dari 5 kasus ada. Kayak apa tuh Bu kasus-kasusnya? Kalau boleh kita Kalau boleh tahu nih, iya. iya. Kalau boleh Paling- tahu kasusnya ya misalnya ada apa ya, membawa barang yang tidak boleh, barang adalah ilegal gitu ya, gitu. barang ilegal itu. Berarti Jadi itu kenanya ditahan. pas di custom gitu ya Bu ya? Custom. Kemudian ada juga misalnya yang memang sudah overstay. Visanya Ya kan? habis paling ya? sering, Misalnya itu sih paling izin sering. tinggalnya udah habis Itu gitu kayak paling kan. sering ya. Terus somehow kan biasanya banyak juga nih yang izin tinggalnya habis kan, tapi kita nggak tahu di mana.
Nah misalnya itu dalam satu kondisi ketangkap, kemudian diproses. Iya. Nah, karena di sini juga ada beberapa kasus di mana karena dia Privacy Act tadi, kita tuh nggak tahu. Jadi udah di penjara sekian lama. Tapi dia nggak nyari gitu ya, Bu? Dia nggak minta hubungi kita atau apa. Ketika dia sudah harus pulang, masa di penjaranya sudah selesai nih. Baru ngasih tahu. Jadi karena dia harus dipulangkan, kan paspornya udah Habis. mati. biasanya. Jadi kita pasti akan datang, kemudian proses memberikan SPLP, surat perjalanan laksana paspor. PLP. Tapi alangkah baiknya lebih baik dihindarin deh masalah-masalah Ya, kayak gitu. iyalah. Ini negara orang ya, negara orang nih Harus udah taat macam-macam. hukum, kita taat. Di negara sendiri harus satu, negara orang nggak taat nih itu loh. Ini Bu, kalau Ibu kan sekarang di posisi yang mungkin lumayan, kalau dalam hubungan internasional mewakili Indonesia tuh kan udah lumayan tuh ya Bu ya. Maksudnya Iya, benar. posisi yang udah lumayan keren gitu. Ada nggak sih Bu yang Ibu sukain dari posisi Ibu, kayak kelebihan-kelebihan yang didapetin aja dari pekerjaan Ibu gitu? Semacam Perks deh kali ya. perks, Iya, mungkin kelebihannya. kayak ada Kelebihannya banyak kalau kayak gini. Banyak sekali sih tidak ya, tapi yang Iya. yang dulu kita lihat bos kita tuh, aduh coba kita dapat Pengen misalnya gitu, iya. diundang ke pertunjukan konser musik misalnya. Nah kan itu biasanya kita harus beli tuh. Iya, Oh iya, sekarang Ya kan? enggak. Ini enggak. Gratis Nah, loh, kayak Jokowi. gratis gitu. Dapat gratis Bu sekarang, Bu? Dapat kan dia mau mempromosikan misalnya. Nih, kemudian kalangan diplomatik dapat semacam kekhususan lah diundang oleh otoritas tempat. Biasa Terus nonton Australia Open misalnya. diundang ya Bu, Tenis. biasanya. Mahal tuh misalnya. tiketnya. $500 tuh. Mahal tiketnya. Enggak, itu kalau yang apa namanya itu kan kalau yang final, ini kan kita yang sesi pertama. Tapi bagian dari apa namanya tuh engagement dengan Masyarakat dengan budaya lokal juga pihak gitu. setempat Iya, gitu. iya. Ya kita diundang. Iya kayak gitu benar sih. Iya. Nah, kalau imunitas diplomatik tuh Bu, Ini dia nih Bu, ini dia kepo saya banget kemarin. saya penasaran banget tuh. Karena kan sepengetahuan saya, ya saya nggak, maksudnya pengetahuan publik itu tentang konjen-konjen gitu biasanya kan dari film-film Hollywood aja gitu. Kayak ya Bodyguard gitu iya, ya. bodyguard gitu kan. Bodyguard. Imunitas Atau apa diplomatik dan banyak banget action gitu Bu. Kayak kan kalau secret agent gitu kan biasa masuk ke dalam sana. Nah, tapi itu nanti Bu. Dijawabnya nanti. ya. Nah, imunitas diplomatik itu. Nah, Gimana itu tuh? tuh sebenarnya semua diatur di Konvensi Wina. Jadi tahun 61 dan tahun 63. Konvensi Wina ya, Vienna Convention. Lecture. Enggak, jadi Iya, itu Bu. tuh yang mengatur hubungan diplomatik dan hubungan konsuler, dan di situ ada tuh. Jadi misalnya diplomat itu rankingnya apa aja ada di situ, tugasnya di negara mana di satu negara asing gitu, tugasnya apa aja, dia haknya dilindunginya sejauh mana oleh negara setempat, tuan rumah, itu semua diatur. Jadi kita tuh nggak seenak-enaknya, Oke. itu semua Udah ada. ada. Kemudian ada istilah tuh kalau bicara di apa namanya berkaitan dengan hubungan diplomatik ya, ada yang namanya istilah resiprositas. Apa Pernah tuh? dengar nggak? Nggak tahu Bu. Resiprositas itu jadi saya memberikan apa, nanti tuan yang pihak sana memberikan juga hal yang sama. Jadi harus sama nih, resiprokal. Setara ya. Contohnya Bu. Setara. Misalnya kita diberikan bebas pajak. Oke. Berarti Gitu. Iya. Kita memberikan kepada Australia. Australia juga harus memberikan kepada Indonesia bebas pajak misalnya, gitu. Nah, kembali pada imunitas itu juga diatur bahwa imunitas diplomatik itu kita dilindungi, kita mendapat kekebalan diplomatik, tidak bisa dituntut di pengadilan. Oh, Pengadilan Misalnya, setempat pengadilan sini. setempat Iya. di situ. Tapi kan ada misalnya batasannya juga, jadi nggak bisa kita juga Seenaknya melakukan ya. tindakan kriminal, Iya, pidana benar. terus bebas gitu. Nah, Enggak. enggak juga dong. Nggak biasanya juga. yang kriminal nggak bakal dapat jabatan begitu Iya gitu. lah. ya. Iya, Masa tidak bisa ada, jadi tapi aja. tugas diplomatik. Misalnya ada kondisi di mana kita membawa dokumen negara, jadi kita tidak mau Itu nggak boleh koper dicek kita dibuka. Misalnya Keren. Nggak ada ya hak ada hak imunitasnya. itu menjaga bahwa ini memang dokumen negara rahasia, kita punya kekebalan barang kita tidak diperiksa, Oh. misalnya. Bahkan masuk X-ray seperti itu juga nggak boleh ya Bu ya. Mesti ditenteng aja gitu. Mungkin ya Kalau udah misalnya pegang dokumen-dokumen aja gitu. Biasanya sih semua kita masukin X-ray, tapi ada masa di mana Nggak boleh nggak boleh dibuka ya? dibuka, dilihat gitu. Oke. Gitu. Kalau tanah ini gitu Bu,
ini tuh tanah negara Indonesia kah? Maksudnya jadi benar-benar Di kantor konjen ini ya. Kalau kantor ini kan konjen, memang iya. kita sudah beli, jadi kan milik kita tanahnya gitu kan. Jadi ini wilayah Indonesia lah. Jadi hukum yang berlaku di sini boleh Hukum dibilang Indonesia. hukum Indonesia. Oh, oke. Tetapi tetap aja karena ini kita di Australia, kalau kita bayar, misalnya nih ada tagihan untuk kebersihan Iya. ke council, ya kita harus bayar. Iya pasti. Karena kan lingkungannya- lingkungan wilayah Australia. Iya. Kita kan nggak buang sampah sendiri bawa ke Indo. mana gitu kan. Kita kan tetap ke lingkungan sini, jadi tetap Iya, bayar. iya, iya. Betul. Gitu. Tapi misalnya listriknya juga air misalnya, tetap kita bayar. Tapi pajaknya, kalau ada pajaknya kita tidak bayar. Misalnya. kalau polisi tuh nggak boleh masuk dong ya berarti Bu ke sini tuh. Masuk dengan kita izinkan. Dengan izin. Harus ada izinnya. Harus ada izinnya. Benar, Iya, nggak bisa kita sembarangan membolehkan ya. atau tidak. Saya dulu tuh saya nonton film-film gitu. Kalau misalnya lagi ada perang nih di Iran, ini kan orang Amerika, Iya, iya. dia lari-lari masuk ke dalam Embassy-nya. embassy-nya. Berlindung. Habis itu udah senang Tetep, dia. iya. Nggak boleh Nggak ditembak boleh di sana. tembak. Kalau Iya, tembak betul. perang negaranya katanya. Betul, sama. Segitunya gitu Bu. Karena itu kan wilayah diplomatik sudah dilindungi. Itu udah diplomatis Wilayah lah ya. kita. Udah, iya benar. Nah ini pertanyaan. Tapi kan kita tidak bisa menyembunyikan kriminal di sini, Iya, karena kan mau ke iya. airport Oh, iyalah. dia kan lewat wilayah Iya, keluar iya, pintu pagar. nggak bisa ya. keluar juga. Iya. Iya, gitu. Nah terus lanjut lagi nih Bu. Ngelanjutin yang tadi. Intel Bu. Agen rahasia Bu. Ideal juga Iya. Bu. Ada nggak Bu di konjen ini gitu? Ada Intel nggak? Kalau nggak ada Bu, saya pengen jawabannya ada di mana gitu Bu. Coba dilihat film terus Bu di Iya, film ya. saya penasaran gitu. Dia kemakan sama film Bu orangnya. Ya, Ya, Bu, mungkin itu di begitu, Bu. film-film. Karena pada prinsipnya kan kehadiran kita di sini itu kan untuk membangun hubungan baik. Oh. Gitu. Kita kan tidak mencari rahasia Nah, ataupun kita tuh lagi agen apa gitu kan, tidak nih. Kita sekarang kan di sini menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Australia. Untuk Melbourne misalnya, karena ini namanya aja konsulat jenderal. Jadi sebenarnya tugas utama kita tuh berkaitan dengan hal-hal yang kekonsuleran, ekonomi, sosial budaya. Jadi kita lebih ke masyarakat maupun setempat untuk promosi Indonesianya. Kalau yang intel-intel itu mungkin lebih banyak kalau misalnya negara yang besar yang mungkin ada banyak interestnya kepentingannya, banyak iya banget interest gitu ya. atau US lah ya kayaknya. setiap negara atau setiap perwakilan pasti punya interest atau kita memperjuangkan interest atau Something. kepentingan Indonesia. Tugas Iya. utama diplomat itu adalah memperjuangkan kepentingan nasionalnya, Wih. kepentingan nasional kita, ekonomi kita naik, kepentingan nasional kita, WNI kita terjaga dan terlindungi, termasuk mahasiswa gitu. Jadi gitulah. Jadi itu rahasia gitu ya Bu ya. Apanya? Kalau status begitu-begitu emang rahasia. Nah, nggak ada kali, nggak ada dong. Kayak kan kita Namanya juga rahasia. Iya. Iya. Kalau dibuka bukan rahasia dong. Betul, Iya, betul. Mana sih lo? gimana sih lo? Cuman setidaknya tuh gue jadi kayak bisa ngerasa kayak ini gue bisa nanya nih ke orang yang paling berhak buat ngejawab gitu. Ya benar-benar. Udah dapat jawabannya belum? Udah tenang gue. Di sini kita semua baik-baik lah. Oke. Ini Bu, lanjut lagi nih Bu. Kan pekerjaan diplomatik yang baik itu berarti yang dimana satu negara dan negara lain tuh nggak ada bersih tegang, nggak ada masalah gitu kan. Kayak ada nggak sih Bu mendekati ibu mendekati kayak hampir ada masalah nih gitu Yang kayak atau menegak. konflik gitu. Iya. Hampir nggak ada Mungkin konflik. selama pengalaman Ibu gitu mungkin ya. konfliknya bukan kalau di modern ini kan mungkin bukan konflik ini ya, bukan konflik perang gitu, tapi konfliknya mungkin konflik ekonomi kan, perang ekonomi gitu. Itu Iya. gimana tuh Bu? Nah, posting saya tadi sudah ceritakan di Amerika, Washington DC, di Austria, di Wina, sama di Melbourne ini. Semuanya negara yang beda-beda, kontinennya beda-beda. Amerika, Eropa, sekarang di Australia. Iya. Yang paling menegangkan mungkin ketika menjalankan tugas ya waktu saya di Amerika. Karena waktu itu ada kejadian 11 September. Pas itu 9/11. Ibu lagi di situ. Itu pas itu saya lagi di sana. Jadi tidak kaitannya langsung dengan Indonesia, tapi itu Amerikanya ya. Karena kan saya di Amerika, kemudian kejadian yang aksi seperti itu tuh terjadi di Amerika. Kejadian Jadi yang suasananya berubah menjadi kota menjadi sangat tegang, semua orang menjadi sangat hati-hati. Nah, kita juga yang berada di situ, korps diplomatik juga menjadi hati-hati kan, Was-was gitu ya, was-was Bu, ya? juga, iya seperti itu. Jadi pengamanan ditingkatkan, seperti iya itu. Jadi kejadiannya di Washington waktu itu. Itu paling parah sih. Jadi itu yang paling menegangkan 9/11 itu. ya. Kemudian ada kebijakan Amerikanya bahwa beberapa negara Muslim semua prianya ya, jadi
laki-laki umur sekian itu harus melaporkan diri ke pemerintah setempat Waduh. keberadaannya. Nah itu kemudian yang membuat kita juga cukup sibuk karena banyak orang Indonesia yang kemudian lapor status dia gimana, takut ditangkap, dipulangkan. Iya. Masa tegang ya Bu istilahnya. Iya, itu Masa tegang pekerjaan ya. yang paling inilah. Paling itu kali. Tapi setiap hari berarti tensionnya banyak gitu ya Bu? Maksudnya kayak tingkat stresnya tinggi juga nggak sih Bu kalau pekerjaan Ibu? Sebetulnya ini tergantung di negaranya. Saya kebetulan di negara yang Agak peace ya Bu? ya baik Baik-baik aman, aja gitu ya. damai. Nggak ada macam-macam ya. Capeknya karena kerjaan banyak, cuma Ya. capek. Tapi kalau stres sih tidak. Mungkin kalau di negara-negara yang mungkin lagi berkonflik ya, seperti mungkin di Afghanistan, di Kabul misalnya, yang Wah, itu ya kondisinya Ya, itu mungkin masih lebih berat banyak kali ya. konflik, mungkin lebih berat. Tiap negara berbeda lah ya. Negara yang poverty, yang Iya. konflik pasti ada masalahnya sendiri-sendiri Bu ya. Iya, betul. Bahkan negara yang wealthy juga pasti ada masalahnya sendiri juga nggak sih Bu? Iya, pernah. Saya di Amerika dulu juga kasus ketika ada itu sniper. Bayangkan. Waduh. Jadi ada orang yang menembak orang di mana saja, yang orang lagi nunggu bus ditembak. Tembak. Oh, Lagi di Washington tuh Bu? iya pernah lagi ngisi bensin ditembak. Itu Kita jadi gimana mau ke aja, ya. Kayak kantor? Petrus gitu Bu. Jadi Jadi Ngeri. random. Random aja. Ngerinya Random aja. gun-gunnya gitu ya? oh. Iya, gunnya itu juga kalau di sana. Gun Di Melbourne sempat ketika ada paket mencurigakan yang dikirim ke perwakilan asing. Oh, Sempat baca nggak? Kayak saya pernah baca tapi Kayak pernah nggak pernah dengar. dengar ada Indonesianya gitu. Jadi kayak Indonesia juga menerima paket itu. Oh iya. Wah, Iya. kita masih ibu lagi di sini. Di sini kami semua di sini. Terus gimana Bu? Cara itunya? Ya, kemudian paket diamankan, kemudian polisi. people datang mengamankan, tapi itu cukup menegangkan Ya, lah iyalah. karena itu ke banyak perwakilan asing. Gak ada di- nama, gak ada gitu. apanya Bu. Semuanya. Ada nama pengirimnya. Oh iya. Kemudian ditemukan. Terus Kasus setelah tahu paketnya apa Bu? Yang itu diambil polisi kali ya. mereka Oh, diambil yang polisi. memeriksa. Udah Dicek urusan buat udah urusan pemeriksaan. urusan Karena polisi kali ada ya. di situ ada tulisan mengandung asbestos. Oh, Kan kalau di sini dianggap barang berbahaya, bahan berbahaya. Wah, gila ya. Karena Chemical berbahaya yang- untuk yang dihirup. pernapasan. Oke. Ya, oke. Gitu. waduh. Move on kali ke topik yang Move on. Yang lebih ringan agak- dong ya. lebih ringan dong. Ada nggak? Gua kasih. saya kasih ya Bu ya. Silakan, silakan. Jadi kan Ibu tadi awalnya mention kalau misalnya lagi bertemu dengan diplomat lain atau konsulat jenderal yang lain, membawa budaya Indonesia itu adalah salah satu peranan Ibu juga. Betul. Nah, saya mau tahu seberapa pentingnya itu Bu, kalau Ibu sebagai perwakilan Indonesia untuk merepresentasikan budaya Indonesia itu sendiri terhadap iya. negara-negara lain atau bahkan masyarakat Australia juga. Dan mungkin dari caranya apa aja sih Ibu gitu, misalnya apa dari baju udah ini apa mungkin ke Indonesia ramah santun gitu, apa bahasa mungkin gimana sih peranannya. Nah, kalau di Australia ini sebenarnya ada plusnya bahwa di sekolah SD SMP itu banyak yang mengajarkan bahasa Indonesia. Iya iya Nah, benar. di Victoria ini paling maju lah pengajaran bahasa Indonesia. Jadi kalau dari KJRI kita mendukung, misalnya kita bekerja sama dengan organisasi guru bahasa Indonesia. Kita sering lakukan workshop ke sekolahnya, atau sekolahnya sih lebih sering datang ke KJRI untuk belajar angklung, Memang ada musik di sini, belajar ada alat-alatnya. gamelan. Karena lengkap ya Bu. Alat-alat Workshop, musik ada di iya. sini kan. Nah, itu Kantor. promosi Indonesia. Jadi mereka sudah belajar Indonesia di sekolahnya, kemudian kita kenalkan ajak dengan sini ya. alat musiknya. Nah, supaya kalau mereka ke Indonesia, mereka tahu Indonesia luas, bukan cuma Bali. Oke. Iya. Ya kan? Bali cuma Bali Angklung dari doang, Jawa Bali Barat, Gamelan, Jawa Tengah, dan di daerah lain. Bali-Bali doang tahunya ya. Situ. Tapi itu sekolah. Kemudian kita berharapnya mereka nggak berhenti di sekolah, di SD, SMP, lanjut SMA, lanjut kuliah ke Asian Studies misalnya. Itu kan diskusi-diskusi Indonesia lebih banyak, lebih dalam. Nah, kita juga senang nih ada universitas seperti Monash atau Universitas Melbourne yang punya Asian Studies. Nah, gitu. Pengennya yang lain juga. Tapi di tempat lain, di universitas lain juga mengajarkan Bahasa juga, Indonesia. misalnya RMIT. RMIT itu punya dia kerjasama dengan ITB. Sehingga ada seniman kontemporer ITB yang Iya. residen di RMIT misalnya. Pakai remet Ibu. ITB juga banyak tuh art installation-nya kan adikku. Dari saya kebetulan kuliah di situ jadi kayak saya sering datang sana banyak art installation. Betul, instalasi. Swinburne, banyak dosen Indonesia di situ. Kita juga kerjasama supaya promosi Indonesianya
juga bisa lewat riset, Iya. misalnya Iya, iya, publikasi. Jadi budaya itu baik karena sebenarnya kalau budaya tari-tarian ataupun kostum itu kita sudah cukup banyak dengan komunitas yang banyak di sini yang aktif sekali bikin kegiatan atau partisipasi di kegiatan setempat untuk promosi budaya tarian, kulineri, makanan maupun pakaian. Jadi udah tampil. Sekarang kita mengisi dengan yang bahasa atau yang diskusi atau yang riset dan ataupun capacity building. Iya, itu menarik sih. Didikan juga ada sih bahasa Indonesia. Ada. Pelajaran bahasa Indonesia juga ada didikan kampus. Jadi mengenalnya mungkin nggak cuma sekedar budaya doang, tapi kayak benar-benar Indonesia secara semuanya gitu keseluruhan mungkin yang kayak pola pikir cara yang mana ya yang scholarly gitu-gitu. Tapi ada juga saya tahu tuh Bu ada komunitas footy. Iya. Footy Indonesia ya. Krakatoa Asia. Jadi mereka main footy Australia kan, tapi orang-orang di situ tuh ada bulenya. Nah, bule-bule ini tuh tertarik sama Indonesia. Jadi mereka tuh ngajarin ke orang-orang Indonesia. Ngajarin footy ke Indonesia. Nah, bagus karena itu jembatan sekali untuk hubungan antar ini apa namanya tuh orang-orang Indonesia dan orang Australia. Karena pada akhirnya hubungan antar negara itu kan kembali ke masyarakatnya. Iya, orang-orangnya. Tapi didukung penuh lah ya, kayak gitu-gitu. Pastilah, gitu. Karena saya selalu bilang ya, kalau kita perkenalkan budaya, entah baju atau tarian, itu sebenarnya teaser. Teaser dari Itu teaser dong, karena Indonesia itu sebenarnya jauh lebih dalam, Daripada kaya, luas, aja. lebih potensial dari sekedar baju ataupun tarian. Itu banyak sekali. Terutama ekonomi, karena kita tuh negara maju dan besar tuh. Secara ekonominya gede juga. Demokrasi kita paling canggih. Wah, gila ya. Ya kan baru pemilu. Iya. 82% hampir 81, sekian persen yang berpartisipasi di pemilu kemarin. Sukses Secara sih Bu ya. sukses banget. Sukses di atas 80% partisipasi. Nah, pas banget tuh. Ngomong pemilu kan. sekarang pemilu nih. Segue-nya Oh, baik that's very banget. good. Segue. Jadi Oke. jadi ini sih Bu, kayak kan di Indonesia tuh banyak banget tuh yang ngeraguin kalau pemilu di luar negeri tuh Bermasalah lah ya. Pemilu enggak ngeraguin kalau pemilu di luar negeri itu adil gitu, kayak jujur gitulah. Dan banyak yang ngomong malah di luar negeri itu curang, memihak ke salah satu Pihak. Ada yang bilang memihak ke salah satu pihak yang lain gitu-gitulah Bu. Itu lagi ramai juga di WhatsApp kemarin di mana berita ya? publikasi berita juga yang banyak. ada masalah di mana kemarin Sydney apa segala macam gitu. Nah, mungkin kita ngomongin di Melbourne kali ya, gimana sih Bu? Ya. Prosesnya pemilu pelaksanaan kemarin gimana sih Bu di sini? Nah, kita beruntung ya di Melbourne, tinggal di Australia yang semuanya secara teknologi ICT itu maju sekali. Itu berarti udah pasti semua kegiatan kita transparan. Benar-benar. Coba kebebasan untuk menggunakan handphone, merekam atau apa itu kan bebas sekali ya. Iya. Jadi semua tuh live. Misalnya yang antri aja bisa banyak tuh Instastory. Jadi kita nggak mungkin lah menutup-nutupi. Nggak panjang kok. Sementara di Instagram, di foto, di mana-mana orang udah antrinya panjang sekali banget gitu ya. Seperti dikepung ya Bu ya, depan belakang ramai. Pun kalau udah curang misalnya orang pasti sadar nggak sih di tempat itu misalnya kalau ada kecurangan apa-apa, karena kan di situ orang bisa ngelihat semua yang terjadi di publikasi. Literasi Bu ya. Iya, jadi itu semua transparansi itu ada. Jadi saya tidak tahu di negara lain, wilayah lain, tapi kalau di Melbourne saya bisa jamin semua itu pasti transparan, terbuka, profesional lah semua kita. Dan kan mahasiswa juga banyak yang menjadi KPP SLN, petugasnya. Mahasiswa kan kritis-kritis, idealis. Nggak mungkin diam kalau ada yang nggak benar. Iya, tidak mungkin. Saya sih yakin. Nah, sekali. itu mungkin Bu, kita kepo juga kemarin proses pembentukan atau pencarian timnya pelaksana PLN pemilu luar negeri itu gimana sih Bu dari tim konjen? Semua itu juga dibuka untuk umum dan itu semua lewat sosial media. Wow. Makanya ayo dong follow sosial media KJRI. Udah. Maaf, saya udah. Karena semua pengumuman kita sampaikan lewat sosial media. Selain lewat surat, tapi lebih gencar lewat sosial media, entah Facebook, entah Twitter, entah Instagram, ataupun lewat WhatsApp ke semua ketua komunitas. Saya subscribe newsletter, email. Iya. Benar. Di email tentang gimana caranya kemarin buat pemilu gimana. Itu udah jelas banget di situ. Itu tuh kemarin tuh berarti partisipasinya tinggi banget. Atau buat orang Indonesia gitu Bu. Ya, nanti mulai dari tadi panitianya dulu ya. Panitianya itu tuh kan kita hanya membutuhkan
130 something ya kalau nggak salah tuh. Pokoknya 6 sampai 7 orang per TPS. Per TPS. Ada kita punya 22 Berapa belas? TPS. Oh, 22. Gue 21. 22 TPS. Nah, itu berarti tinggal kali aja 6 atau 7 orang itu yang dibutuhkan. Dan kita itu sampai sortir. Jadi yang minat masuk tuh memang banyak. Jadi kita harus seleksi dulu, misalnya dilihat nih rekam jejaknya. Misalnya apakah ada pernah di Facebooknya ada foto dengan baju salah satu calon. Nah, itu udah pasti nggak bisa karena kan tidak boleh memihak. Seleksinya segitunya cukup bener. ketat ya. Cukup ketat. Bagus, iya dong, biar memastikan juga kan. Nah, kembali ke partisipasi yang ini ya, masyarakat. Itu tinggi sekali. Jadi yang hadir kemarin itu lebih dari 8.000 orang. Wah. Tahun sebelum yang 5 tahun yang lalu tahu nggak berapa mungkin biar berbandingan Kalau mungkin lebih kali. 5.000-6.000-an orang lebih deh. banyak Jadi berarti itu naiknya Jauh lebih banyak. Naik lagi. 3.000. Naiknya. Nah, naiknya itu juga banyak dari DPK. Oh iya Nah, DPK ya. saya ya secara pribadi dan ini institusi berharap lain kali kita bisa masuk ke DPT. Tapi saya menghargai orang yang mendaftar sebagai DPK karena kan dari KJRI dan PPLN minta supaya semua mendaftar. Jadi kita sampai beberapa seminggu atau setidaknya seminggu sebelum pemilu kita udah bisa tahu bahwa kita punya DPK sekitar 3.400 orang. Iya. Jadi sempat deg-degan apakah cukup surat suaranya gitu ya. Karena 3.400. Dan saya lihat ketika hari H kan saya berkeliling tuh ya terus-terusan. Memang banyak yang kalangan muda. Mahasiswa yang baru datang, mahasiswa yang sudah lama di sini juga atau yang baru pernah mau ikut pemilu. Dan itu sangat kita apresiasi. Lebih dari 8.000 orang tuh yang. Tapi akhirnya kemarin surat suaranya cukup semua. Cukup semua. Betul. Mantap ya, Bet. Terus antusiasme warga sini sekitar misalnya boleh sini lah. Orang Australia gimana sih, Bu? Nah, kita itu kan biasanya sebelum ada kegiatan yang besar di KJRI kita selalu menyebarkan surat ya, info kepada tetangga bahwa akan ada keramaian di KJRI supaya tidak ada komplain atau apa. Dan itu sudah kita sampaikan. Ternyata mereka tidak ada komplain, bahkan mereka memberikan apresiasi. Karena pemilu di luar negeri itu ternyata peminatnya banyak sekali. Bagi mereka itu sesuatu yang luar biasa. Nah, sebelumnya kita juga sempat ke wali kota di Port Phillip ini untuk menyampaikan informasi izin, klonwon, sekalian menginfokan kalau misalnya ada yang komplain ke council, kan dia udah tahu bahwa kita sedang atau akan menyelenggarakan kegiatan pesta besar. demokrasi. Betul. Gitu bro, bahasanya. Mungkin iya kalau masih pemilu ada nggak sih Bu kejadian-kejadian kemarin nih terutama kejadian-kejadian yang lucu gitu. Kalau buat saya kemarin yang lucu tuh ada pas lagi ngantri tuh banyak banget mahasiswa yang diomelin sama yang depan sama yang jaga depan pintu gitu kan. Kok belum daftar, pada belum daftar gitu. Jadi belum daftar online kan, harus daftar online kan. Diomelin ini belum daftar, dah buka HP-nya sekarang, daftar sekarang, ayo cepetan DPK gitu. Datangnya malam gitu lagi. Datangnya udah siang sore gitu tapi belum daftar juga gitu. Itu lucu sih, lucu. Kalau sih. yang Diomelin malam-malam, soalnya. kalau yang malam-malam ada yang lebih lucu lagi. Kan gue bener-bener, saya bener-bener orang terakhir yang nyoblos. Jadi saya masuk, gerbang ditutup, itu saya orangnya. Keren bro. Jadi sebelum itu kan rame banget, pas kayak udah tahu jam 7 itu udah mau ditutup katanya. Jadi orang rame dari yang antri jadi serobotan tuh, kayak konser. Terus tiba-tiba ada entah bule entah apa gitu, dia mau masuk. Mau masuk. Dia nggak tahu dia bule mau masuk. Dibilang ini cuma Indonesian passport holder only. Terus di mana dia kan bukan Indonesian. Dia mau masuk juga. Dibilang nggak bisa kayak gitu. Dia kok mau masuk? Kadang-kadang itu keluarga. Jadi misalnya keluarga suami atau istri nemenin gitu. Sih kemarin terus kayak gitu kan kita suka. Iya. Jadi pasti enggak lah. Diharapkan sih tidak, karena kan ini pesta demokrasi kita Iya, gitu, benar. ya kan. Nah, kalau pemindahan suaranya gitu Bu dari sini ke Indonesia tuh gimana Bu? Digital kah atau Semua data itu kan di scan Input ya? Iya, di input semua di proses hitungnya. Jadi semua lewat sistem penghitungan yang online dengan Jakarta. Jadi itu karena itu sekalipun misalnya pemilunya tanggal 13, penghitungan tanggal 17. Tapi kita penghitungan suara 18, 19 itu kita nggak libur.
Karena tetap kita ada ngitung. di sini untuk menginput semua Semua data. data. Itu hari Sabtu Dan itu Minggu ya? lama loh. Oh iya dong. Ada berapa ada 8.000 tadi dibilang kan? 8.000 satu-satu gitu Bu, satunya. Satu-satu dimasukin input datanya. Jadi masyarakat dihitung mesti bersabar. ulang, kemudian diinput datanya. Itulah masyarakat Supaya tidak semua salah. biar sadar betapa kerja kerasnya ini loh. Tim sini loh, tim Tim pelaksana. KJRI, PPLN, sama Semuanya. KPPSLN-nya, semua penyelenggara. Di semua negara di Indonesia juga. Kalau buat bilang curang sih, gue setelah ngelihat kemarin juga kayak gitu, kayak enggak. sih. Usahanya sih maksudnya. Iya, usaha banyak juga yang volunteer dan kan. transparan gitu loh. Di website ada semua gitu. Iya, semua transparan. Iya. Sampai nggak makan-makan tuh yang petugasnya kan Aduh, iya. orang datang Sibuk tidak banget, berhenti iya. gitu kan. Iya, benar. Makannya gantian, cepet-cepet. Dan banyak yang tua-tua juga nggak sih? Iya. Iya dong. Ada yang sampai Keren tua-tua, banget. elders. Iya. Nah, Iya. Nah, mungkin kita udah kalau buat pemilu kita udah lumayan clear gitu. Iya, udah. Kayaknya Iya. udah. semua ya. clear juga buat semuanya yang di rumah. Semoga juga bisa ngebantuin kayak kalau iklim di Indo gimana gitu, Iya. kita bisa memperjelas lah. ada informasi yang clear nih di sini. Mudah-mudahan Dan hasilnya juga semua kan kita publish di sosial media. Iya, Nah, benar, jadi benar, tuh orang jadi tahulah gitu ya kemarin tuh hasil akhirnya seperti apa. Benar. Itu semua transparan. Oke. Ini udah mungkin pertanyaan yang udah Mau terakhir nih. Ya. pertanyaan terakhir nih Bu. Makanan favorit? Oh enggak ya? Oh enggak. Oh, boleh kalau mau jawab. Kalau Nggak iya Makanan Nggak ada. Australia favorit Ibu. Enggak ada. Saya fish and chips, Bu. Oh, Fish and chips kayak Australia banget deh. Australia. Buat Aussie. gue. Sama Tim Tam. HSP bro. oh sama Tim Tam. Tim Tam. HSP gue. Halas Gue Backpack. fish juga. Iya, Fish and chips. Fish cakal. Ya. Oh iya. Fish cakalang. Salah, beda dong. Belum ada, saya cuma suka kopi aja. Oh, kopi Oke. kan Melbourne, Kopi. Kopi lah Kopi ya. Melbourne. Bersaing lah sama Torabika ya gitu. Nih kalau mau nanya nih Bu, Pertanyaan terakhir, mungkin sebagai pertanyaan penutup juga Bu. Banyak yang bilang isu-isu dari luar teman-teman gitu. KJRI itu berhantu nggak sih Bu? Iya. Oh. Berhantu Nah. tidak ya? Saya nggak pernah ngalami. Hmm. Rasanya tidak ada. Benar. Tapi mesti nanya yang lain, apakah Melbourne ada apa enggak? Yang pasti di 2 penempatan sebelumnya ada. Waduh. Nah itu Di 2 Amerika yang sama sana, yang di Australia. Australia iya ada. Kan kalau saya pribadi dulu di luar negeri tuh nggak ada hantu lah maksudnya. Iya, Kan iya, nggak ada iya, kan. Ya hantu sini lah Hantu lokal. paling paling kayak film-film itu kayak Hantu Conjuring apa iya, gitu. hantu lokal Eropa tuh kayak gimana Bu? Yang pakai wig juga apa? Gimana itu Bu? Kalau di Austria nggak pernah ketemu, nggak pernah dengar orang ketemu. Tapi iya ada. Serem lah, ada Mungkin ruangan-ruangan yang serem. perasaannya gitu iya, ya, Bu. perasaan. Kalau di Amerika ada sampai masuk video. Udah. Ada. Kalau di Washington DC memang terkenal. Oh. Memang emang terkenal. Dan kalau lagi Halloween itu menjadi salah satu masuk dalam ininya lah tour gitu loh, Partisipan. apa point of interestnya kalau lagi tour Halloween itu KBRI Washington DC. Kalau di sini masih tenang-tenang aja Ibu ya. Sini enggak. Oke. Mudah-mudahan enggak lah ya, kan kita Jangan kerja lah. sampai malam nih. Iya. Terus bangunnya pagi-pagi juga gitu kalau kerja di sini. Iya dong. Mulainya Ya kan jam pagi-pagi. kantor 9 to 5 ya. Five lah. Terus Oke. belum pergi-pergi ke sana sini kan. Sudah. Ya Mungkin Kalian rasanya gimana dulu tapi? Ada cerita? Enggak oh sih. enggak. Oh, saya Kita banyak dengar cerita dari orang aja. Mungkin dulu sebelum saya datang. Nah, Setelah saya datang tuh mungkin sudah nanti ada. bisa dari topik yang di podcast selanjutnya apa? Iya. Oh, atau iya, terus, gitu iya, ya. bisa. Apakah KJRI Melbourne berhantu? Teng tereng tereng. Tereng-tereng. Ada hantu nggak? Nah itu paling ya. Ini sih kita udah mungkin di penghujung podcast. Iya. Iya. Ujung podcast. Iya. Oh, biasa Gimana gimana nih? acara? Ya Bu, makasih. Ada closing statement mungkin Bu dari Ibu? Anything? Karena ini yang denger banyak loh Bu, ratusan ribu. Bu. Yuk. Diharapkan juta. Atta Halilintar lewat. Yang pasti sih saya senang ya, maksudnya dari sisi KJRI saya senang sekali dengan semua inisiatif maupun kreativitas dari generasi muda di Melbourne. Makasih Bu. Kan salah satunya dengan podcast ini. Bukan cuma karena teman-teman gitu. punya hobi atau punya memang sekolahnya tentang itu lalu kemudian bikin proyek gitu, enggak. Tapi kan saya yakin ini kan ceritanya ada yang promosikan Indonesia, ada yang promosikan Indonesia di Australia, beberapa tempat yang ada terkait Indonesianya kayak di Ceres tuh, di Brunswick, itu kan ada Indonesian Village tuh, nah misalnya itu mau dipromosikan, Keren tuh tuh. keren-keren tuh, bagus. Atau pokoknya membuat hubungan Indonesia dengan Australia lebih baik, menunjukkan kepada Australia generasi muda Indonesia tuh top. Ih, mantap.
Oke, itu sih podcast dari kita hari ini. Makasih banget nih Bu Spika. Kita bertiga benar-benar makasih banget Bu. Ini tadinya cuma ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, tapi Tiba-tiba kejadian udah saat ini gitu. Wah, iya. kita berterima kasih banget Bu atas waktu dan kesempatannya untuk bisa berbicara dengan kita. Semoga apa yang kita lakukan sekarang Bisa didengar berguna. orang, bisa berguna. Bisa berguna. Benar. Dengar di rumah. Setidak-tidaknya menghibur. Satu lagi, ini mumpung ngasih Ramadan, saya mengucapkan juga ya selamat menjalankan ibadah puasa makasih, Bu. Tuh, bagi makasih. semua yang Makasih. menjalankannya. Makasih. Jangan lupa tanggal 8 Juni ada open house di KJRI Wih, Melbourne. keren. Silakan. Semuanya dapat datang. sholat Id dulu di sini. Oh iya. Tanggal 5 ya kalau nggak salah. Ih, Itu. iya benar Bu. Lalu tanggal 8 hari Sabtu open house di KJRI. Diundang, Diundang Bro. semua ya. Diundang Bro. Langsung. Mungkin kita lihat kamera kali. Makasih ya. Kita closing dulu ini mungkin. Oke, itu aja podcast dari kita. Terima kasih banyak untuk Bu Sama-sama. Spika, Makasih, untuk Bu. semua kesempatannya. Thank you juga buat Ya, semua. ini yang udah Ya, dengar, ini. yang udah nonton, ya kan? Bener. Oke. Kita tutup tutup, aja ya. Ya, tutup aja. Selamat dengar dan Salam sejahtera. Salam sejahtera. Wey. Makasih Bu. Dadah. Bye bye. Oke.